Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah saya dan teman saya susun untuk melengkapi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Mei Rayani dengan NIM 5520123048 dan teman saya yaitu Sala Indah Vanessa dengan NIM 5520123051. Kami dari Prodi Teknik Informatika. Jadi, materi yang akan kami jelaskan adalah tentang memori internal dan eksternal. Untuk outline materi kali ini adalah yang pertama pengertian memori internal dan eksternal, yang kedua contoh penyimpanan beserta pengertiannya, yang ketiga perbedaan memori internal dan eksternal, yang keempat contoh-contoh gambar penyimpanan memori. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pengertian memori internal dan eksternal. Yang pertama, penyimpanan internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat laptop, komputer, maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sistemnya. Yang kedua, penyimpanan eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, CD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD dan DVD. Selanjutnya penyimpanan internal. Yang pertama yaitu flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis file lainnya. Yang kedua yaitu hard disk. Hard disk adalah sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang jauh lebih besar. Yang ketiga, CD atau compact disk. CD adalah sebuah iringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD mempunyai beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-RW, atau RAW-write. Berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-ROM hanya mendukung satu penulisan. Yang keempat, DVD. DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan membaca lebih cepat dari CD. Selanjutnya penyimpanan eksternal. Yang pertama yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Yang kedua, ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen.
Jadi meskipun tidak ada aliran listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Yang ketiga, SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal, karena SSD mempunyai kecepatan berkali lipat dari penyimpanan lainnya. Selanjutnya, perbedaan memori internal dan eksternal. Yang pertama yaitu memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Yang kedua, data pada memori internal lebih sulit dipindahkan karena terdapat pengaman. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengaman. Yang ketiga, penyimpanan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah dihilangkan karena tidak terikat pada suatu sistem, suatu perangkat. Berikut contoh-contoh gambar penyimpanan internal. Yang pertama ada flash disk, yang kedua hard disk, yang ketiga CD, yang keempat DVD. Berikut juga ada contoh-contoh penyimpanan dari memori eksternal. Yang pertama ada RAM, yang kedua ada ROM, dan yang ketiga ada gambar SSD.